Hai teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Fonolami, nomor regis 331181158. Saya mahasiswa semester 7, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal dari mata kuliah pengauditan sektor publik. Jadi baik, hari ini kita akan membahas tentang pengendalian intern. Hakikat pengendalian intern terbagi atas 3. Yang pertama, pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Dan yang kedua, siklus akuntansi. Ketiga, hal-hal lain terkait pengendalian intern. Definisi pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Pertimbangan auditor dalam penjagaan aktiva dari perolehan, penggunaan, atau penjualan atau penghentian pemakaian aktiva yang tidak diotorisasi umumnya dibatasi hanya yang relevan dengan keandalan laporan keuangan. Pertimbangan utama auditor, pengendalian khusus berdampak asersi laporan keuangan bukan pada penggolongannya ke dalam komponen tertentu. Komponen pengendalian intern terbagi atas 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan. 1. Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penaksiran risiko, identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu suasana baru, dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah. Yang kedua, pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Yang ketiga, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih. Yang keempat, manajemen mengesampingkan pengendalian internal. Yang kelima, pengendalian internal, entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Yang keenam, adat istiadat, kultur dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen namun tidak mirip pencegahan yang bersifat mutlak. Pertimbangan dalam plan, pertimbangan menyeluruh. Auditor harus mendapatkan pemahaman masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal yang cukup untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan suatu audit laporan keuangan dan apakah pengendalian tersebut telah dioperasikan.
Auditor juga mempertimbangkan penaksiran risiko bawaan, pertimbangan tentang materialitas dan kompleksitas, dan kecanggihan operasi entitas dan sistem, termaksud apakah metode pengendalian pengelolaan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian berbasis komputer dalam merencanakan pengujian substantif. Yang pertama, faktor lingkungan pengendalian, integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetisi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian internal dengan mempertimbangkan substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai standar akuntansi di Indonesia. Risiko-risiko relevan terhadap pelaporan keuangan meliputi perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru diperbaiki, teknologi baru, lini produk, produk atau aktivitas, operasi LN, standar akuntansi baru. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan laporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan ke risiko tersebut. Pemahaman yang dibutuhkan auditor. Yang pertama, pada waktu auditor memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ia juga memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam audit plan. Dan yang ketiga, biasanya audit plan tidak mensyaratkan pemahaman atas aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan setiap saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan atau setiap asersi yang relevan dengan saldo akun, transaksi, dan pengungkapan tersebut. 3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan A. Review terhadap kinerja finansial, B. Pengelolaan informasi, C. Pengendalian fisik atas aset, D. Pemisahan tugas. 4. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan transaksi untuk memelihara akuntabilitas aktiva, hutang, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai untuk memahami 1. Golongan transaksi dalam entitas yang signifikan dengan laporan keuangan. 2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 3. Catatan akuntansi, info pendukung akun tetap dalam laporan keuangan. 4. Pengelolaan akuntansi mulai dari bukti sampai laporan keuangan. 5. Cara mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan. 5. Pemantauan. Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu dan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tetap waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang tipe utama aktivitas entitas yang digunakan untuk memantau pengendalian internal terhadap laporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas digunakan untuk melaksanakan tindakan koreksi. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal dibagi atas 4. Yang pertama, pengalaman sebelumnya. Yang kedua, permintaan keterangan dari manajemen atau supervisor dan staf. Yang ketiga, inspeksi dokumen. Yang keempat, observasi atas aktivitas. Dampak pengendalian internal dalam penaksiran risiko pengendalian. A. Menyeluruh risiko pengendalian adalah risiko salah saji material tidak dapat dicegah atau deteksi oleh pengendalian internal. B. Penaksiran risiko pengendalian di bawah. Yang pertama, tingkat maksimum mencakup pengidentifikasian pengendalian khusus yang relevan dengan asersi khusus yang kemungkinan mencegah salah saji material dalam asersi tersebut. Yang kedua, pengujian pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal tersebut. C. Risiko pengendalian harus ditaksir dalam bentuk asersi laporan keuangan. Yang pertama, penyajian dan disclosure. Yang kedua, eksistensi. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, kelengkapan. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, pengendalian dapat mempunyai dampak pervasif. Yang ketujuh, pengendalian punya pengaruh terhadap suatu asersi dalam akun dan laporan transaksi. D. Pengujian pengendalian. Prosedur yang diarahkan baik efektivitas desain maupun operasi pengendalian dengan pendekatan. E. Kesimpulan yang dicapai dari hasil penaksiran risiko pengendalian disebut tingkat risiko pengendalian taksiran yang didasarkan pada efektivitas dan operasi. Semakin rendah risiko, semakin tinggi keyakinan oleh bukti audit. Tingkat risiko pengendalian taksiran dan risiko bawaan akan menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Menurunnya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima menyebabkan meningkatnya keyakinan yang diperoleh dari pengujian substantif. Auditor dapat memodifikasi sifat, mengubah prosedur yang lebih efektif saat kurang mengandalkan pada periode intern dan atau luas pengujian. Hal-hal lain terkait pengendalian internal. Hubungan pemahaman dengan penafsiran pengendalian internal. Yang pertama, auditor seringkali merencanakan pelaksanaan beberapa pengujian pengendalian bersama dengan pemerolehan pemahaman atas pengendalian internal. Yang kedua, pengujian audit yang dimaksud untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal dapat memberikan bukti mengenai efektivitas baik desain maupun operasi pengendalian yang relevan dengan asersi tersebut. Yang ketiga, pengujian pengendalian tambahan dapat dilakukan untuk membenarkan pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran. Bukti yang mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang pertama, tidak ada satu pengujian pengendalian spesifik yang paling layak dan auditor harus memilih cara pengujian dari berbagai teknik yang ada seperti permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan ulang. Kedua, kalau tidak tersedia dokumen untuk mendukung pengujian, pengamat, permintaan keterangan, teknik audit dengan bantuan komputer dapat digunakan. Risiko pengendalian dan risiko deteksi.
1. Tujuan akhir membantu auditor dalam mengevaluasi risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Hubungan terbalik antara tingkat risiko, pengendalian dan deteksi. 3. Biasanya penaksiran tentang risiko pengendalian tidak boleh terlampau rendah sampai menghilangkan perlunya auditor melakukan pengujian substantif untuk membatasi risiko deteksi atas semua transaksi. Yang keempat, dalam beberapa keadaan, hasil pengujian terinci atas transaksi dapat juga berlaku sebagai pengujian pengendalian. Risiko pengendalian dan risiko deteksi. Yang pertama, tujuan akhir membantu tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam suatu audit. Yang pertama, auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan di luar yang menjadi perhatian selama auditnya. Kekurangan material dalam desain dan operasi pengendalian internal yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan. Yang kedua, komunikasi ditujukan kepada komite audit atau orang dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, auditor mungkin sepakat dengan klien untuk mengungkap kondisi di luar dari isi tambahan. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.